Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui model problem-based learning, peserta didik dapat menulis cerita fantasi dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Nah, di sini ada struktur teks cerita fantasi sebelum kalian menulis langkah-langkah cerita fantasi. Struktur dari teks cerita fantasi yang pertama adalah orientasi. Orientasi yang dimaksud dalam teks cerita fantasi adalah pengenalan dari nama tokoh, latar atau nama tempat kejadian, suasana kejadian, tema, dan beberapa gambaran dari alur yang akan diceritakan ke depannya. Pada bagian tersebut, biasanya akan menceritakan watak atau sifat dari sang tokoh yang bisa menggambarkan apa yang akan terjadi pada selanjutnya. Seringnya pada bagian orientasi akan ada yang mengandung hook yang bisa membuat pembaca menjadi penasaran. Jadi inti dari orientasi adalah pengenalan. Yang kedua, ada komplikasi. Konflik yang dimaksud adalah dari cerita dan dari sang pembaca yang akan berkeinginan untuk membaca sampai akhir cerita, karena akan mempunyai keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dari konflik atau permasalahan tersebut. Pada bagian konflik ini, tokoh-tokoh dari cerita dan juga karakternya akan lebih ditonjolkan atau akan lebih diperlihatkan. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah bagian dari penyelesaian masalah yang terjadi di komplikasi. Dari sini, masalah atau konflik yang terjadi akan mereda dengan ada tokoh yang datang dan bersifat bijaksana yang bisa untuk menyelesaikan masalah. Resolusi adalah teks yang berada dalam cerita fantasi yang berguna untuk memberikan informasi kepada sang pembaca. Resolusi menjadi penentu apa yang akan terjadi pada akhir cerita. Resolusi sendiri sangatlah mempengaruhi nantinya dari cerita fantasi tersebut berakhir seperti apa. Apakah berakhir happy ending ataukah berakhir sad ending. Itu adanya di bagian resolusi. Setelah struktur teks cerita fantasi, ada aspek kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata yang mencerap panca indah untuk deskripsi latar tempat, latar waktu, latar suasana. Contoh dari deskripsi latar tempat adalah 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Nah, itu contoh dari latar tempat. Ada rumah, ada laboratorium. Yang kedua adalah latar waktu. Contoh dari latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam. Nampak menggumpal, lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Nah, di situ ada kata malam dan menunjukkan latar waktu. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana adalah latar yang menggambarkan efek atau suasana yang terjadi pada cerita tersebut. Contoh dari latar suasana adalah setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun keluar dari bibir manisnya. Nah, itu merupakan latar suasana, berarti menggambarkan suasana hati ratu yang sedang sedih. Yang kedua, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendu sekeliling. Nah, ada kata menjulang, itu merupakan contoh dari kata kias. Yang ketiga, ada kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu contohnya adalah setelah itu, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika,
sebelum, dan sebagainya, dan lain-lain. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, latar waktu, maupun latar tempat. Nah, contoh dari kata sambung penanda urutan waktu adalah: setelah buku terbuka, aku terseret ke dalam masa lampau. Nah, setelah itu merupakan kata sambung penanda urutan waktu. Selanjutnya, ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan pada teks cerita fantasi. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, kata tiba-tiba itu merupakan ungkapan keterkejutan pada teks cerita fantasi. Selanjutnya, ada penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita fantasi. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fana. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat langsung, di mana kalimat langsung itu biasanya menggunakan tanda kutip dua. Nah, itu merupakan aspek kebahasaan dari cerita fantasi, teman-teman. Selanjutnya, ada langkah-langkah menulis cerita fantasi. Yang pertama, kalian dapat menggunakan pengalaman diri sendiri. Yang kedua, kalian dapat menambah fantasi dari pengalaman diri sendiri juga. Yang ketiga, membuat konflik yang berkesan. Keempat, membuat ending yang berkesan. Yang kelima, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keenam, berikan nama khusus untuk hal-hal yang unik, karena fantasi biasanya berbau-bau unik karena dia berbau magic ataupun supranatural ataupun sihir. Berikan sentuhan kesan yang mudah diingat agar pembaca tertarik dengan apa yang kalian tulis nantinya. Nah, teman-teman, di sini ada contoh cerita fantasi dengan judul Berlian 3 Warna. Kalimat yang berwarna merah itu merupakan struktur yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada 3, ada orientasi, ada bagian komplikasi, ada bagian resolusi. Nah, di sini bagian orientasinya pengenalan tokoh dan latar. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan petualangan indah sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu, Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu juga, Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika, Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Nah, paragraf ini merupakan bagian dari orientasi teman-teman karena merupakan pengenalan latar dan tokoh. Dilihat dari ada Anika, ada Cika, ada Tamika. Nah, itu tokoh yang ada di Berlian 3 Warna. Selain itu juga ada tokoh-tokoh lainnya seperti ibu, dan nanti juga ada tokoh lain di bagian komplikasi maupun resolusi. Nah, di sini juga ada latar tempat. Contohnya adalah kamar Anika yang serba biru. Nah, yang selanjutnya ada bagian komplikasi. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candy. Ia tidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus.
Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku. Tapi Cika dan Tamika memprotes bersama karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kita harus segera pergi, Anika. Anika berteriak. Tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kubawa, kata Tamika dan Cika hampir bersamaan. Nah, itu merupakan bagian dari komplikasi. Bagian terakhir adalah resolusi. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anita. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat? Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul. Nah, teman-teman, cerita fantasi dari Berlian Tiga Warna ini mengisahkan tentang tiga sahabat yang melakukan petualangan di kerajaan Putri Candy atau Ratu ya. Di sini menjelaskan atau menggambarkan seorang putri yang tidur selama 2 tahun dikarenakan menggunakan kalung dengan warna yang bersamaan. Nah, di sini pesan moralnya adalah kalian tidak boleh pamrih atau kalian tidak boleh tinggi hati, besar hati, atau tidak boleh mengharapkan imbalan jika kalian ingin menolong orang lain. Nah, itu amanat dari cerita Berlian Tiga Warna.